di dalam proses belajar itu adalah gunakan formula 5W1H. Ya, gampangnya sih 5W1H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah kiat sukses ujian komprehensif. Teman-teman sekalian, pada saat ujian komprehensif, pasti teman-teman sebelumnya sudah mempersiapkan diri. Nah, kalau misalnya yang sudah melaksanakan ujian komprehensif, bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman adik-adik kelas, misalnya bagaimana tuh kalau sukses. Kalau misalnya yang gagal juga, kamu nanti jangan begini ya, karena ujian komprehensif itu berat, misalnya kayak gitu. Kasih juga pengalaman itu kepada adik kelas, jadi jangan disimpan sendiri. Nah, begitu juga saya pada kali ini ingin saya sampaikan pengalaman saya belajar menghadapi ujian komprehensif. Apakah pada saat S1, S2, dan S3. Nah, jadi ujian komprehensif ini akan dilalui oleh teman-teman mahasiswa baik untuk menjadi sarjana, magister maupun doktor. Nah, ujian komprehensif itu ada dilaksanakan dengan dua cara, lisan dan tulisan. Dua-duanya harus kita lalui ya. Kadang ada yang harinya berbeda, misalnya ujian tulisan dulu, baru ujian lisan, hari yang berbeda. Juga ada yang satu hari langsung tulisan dan lisan. Ada yang harinya tidak terlalu jauh, misalnya dari tanggal 10 langsung tanggal 11. Ada yang jenjang waktunya, rentang waktunya itu menunggu 1 minggu untuk setelah ujian tulisan baru komprehensif lisan. Nah, sesuaikanlah dengan peraturan di universitas masing-masing, begitu juga namanya. Walaupun ini ujian komprehensif adalah ujian menyeluruh, artinya yang dimaksud dengan komprehensif menyeluruh adalah yang akan diukur adalah kompetensi lulusan dari program studi teman-teman sendiri. Jadi kalau teman-teman ini lagi diukur nih, paham nggak sih atas konten yang selama ini dipelajari gitu, ingin diukur seperti itu supaya nanti pada saat menjadi sarjana ya di wisuda itu betul-betul kompetensinya bisa diandalkan gitu ya. Nah, bagaimana persiapannya? Ada banyak cara ya. Jadi banyaklah kiat-kiat tentang melaksanakan ujian komprehensif ini supaya sukses. Saya ingin merangkumkannya untuk teman-teman 7 aja ya. Nah, yang pertama, belajarlah sesuai dengan kompetensi program studi masing-masing. Jangan kesana kemari, ya, jangan melebar. Jadi fokuskan itu ya, belajarlah sesuai kompetensi program studi masing-masing. Yang kedua, di dalam proses belajar itu adalah gunakan formula 5W1H. Ya, gampangnya sih 5W1H. Apa itu? Yang pertama what, why, who, where, when, dan how ya. Jadi apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Jadi setiap konsep apapun itu formulanya. Jadi jangan sampai ada yang kelewat. Mau ditanya seperti apa, mau pertanyaan ujian tulisannya pertanyaan terbuka, tertutup, nggak masalah kalau teman-teman sudah belajar dengan formula itu 5W1H ya. Jadi kalau misalnya contohnya nih, kalau komunikasi misalnya kita lihat misalnya bagaimana komunikasi itu berlangsung. Nah, kita mulai dari misalnya ditanya apa yang saudara ketahui tentang komunikasi. Saya contoh komunikasi aja ya biar gampang gitu. Kan semua orang berkomunikasi. Ini misalnya teman-teman yang dikomunikasi, apa pertanyaan pertama nih yang gampang. Ditanya apa yang saudara ketahui tentang komunikasi. Nah, jelaskan apa itu komunikasi, mengapa orang berkomunikasi, siapa yang terlibat dalam komunikasi itu. Ya, kemudian jelaskan pula misalnya model-model komunikasi dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat seperti itu. Nah, kemudian kiat yang ketiga adalah buatlah diskusi kelompok ya. Jadi jangan belajar sendiri. Hanya belajar sendiri maksud saya.
setelah kita belajar sendiri, semangat, udah cek ya dengan teman-teman melalui belajar kelompok. Jadi jangan sampai, maaf ya, misalnya, jadi jangan sampai GR sendiri bahwa kita atau misalnya teman-teman yang udah merasa, udahlah, aku udah belajar kok secara rutin, cukup. Belum tentu. Ketika kita membentuk kelompok diskusi, ternyata teman-teman yang lain sudah lebih belajarnya dari kita ya, dari teman-teman nih misalnya ya. Nah, disitulah gunanya diskusi kelompok itu ya. Jadi apa gunanya? Satu, untuk mengecek penguasaan dari hasil belajar kita ya. Kemudian apalagi nih kalau teman-teman tipe belajarnya itu campuran ya, membaca, mendengar, itu penting untuk diskusi. Jadi ketika teman yang lain mengemukakan pendapat, disimak. Lalu kita juga belajar mengemukakan pendapat. Di situ cek and recheck lah gitu ya. Bagaimana penguasaan materi kuliah yang sudah dipelajari secara mandiri ya. Lalu di dalam kelompok itu bertukar informasi. Ada mungkin bagian-bagian yang kita belum pelajari, teman kita sudah belajar. Mungkin dia lebih rajin dari kita. Jadi jangan kita merasa rendah diri, misalnya malas belajar sama dia, pasti saya di bawah dia kalau belajar sama dia. Justru harus, supaya kita mendapatkan informasi yang lebih banyak gitu. Yang ketiga adalah dengan belajar kelompok ini akan meningkatkan motivasi belajar kita. Jadi kemasannya jangan negatif ya. Misalnya ketika belajar kelompok, kok saya di kelompok paling nggak tahu apa-apa. Udah besok nggak ikut berkelompok. Jangan begitu. Justru tingkatkan belajar. Oh, ternyata cara belajar saya keliru. Oh, cara belajar persiapan saya keliru misalnya. Ternyata masih banyak yang belum saya ketahui. Nah, itu jadi kemasannya harus positif. Yang keempat kiatnya adalah fokus. Fokus mau ujian komprehensif. Fokus materi pelajarannya, jangan mempelajari hal-hal yang di luar program studi. Fokus pada niat kita ujian komprehensif. Singkirkan dulu masalah-masalah lain. Tunda dulu kesenangan sementara. Misalnya bermain, bersilaturahmi, mungkin yang lain-lain. Berhenti dulu. Fokuskan diri untuk melaksanakan ujian komprehensif. Itu yang dimaksud dalam fokus belajar, fokus akan melaksanakan ujian komprehensif. Kalau ada teman yang biasa menjadi teman kita bermain dan dia belum melaksanakan ujian komprehensif atau mungkin lain ya, ininya bidang studinya lain, kemudian waktu belajarnya mungkin dia masih di bawah, semesternya di bawah kita, sampaikan pada dia, aku mau kompre, sementara ini kita nggak bisa main-main dulu gitu ya. Nah, kalau untuk S1 ini saya nasihatkan begitu. Kalau untuk S2, S3 insya Allah ini yang harus difokuskan adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan keluarga, urusan pekerjaan di kantor. Minta izin kepada pimpinan di tempat bekerja kita untuk minta waktulah, misalnya 1-2 hari untuk memfokuskan diri melaksanakan ujian komprehensif. Tapi bagi teman-teman yang punya beasiswa full belajar, yang nggak usah repot-repot minta izin ke kantor karena memang full studi S2 ataupun S3 misalnya. Nah, yang kelima ya, kiat yang kelima adalah disiplin dalam belajar. Ya, kenali, berkomunikasilah dengan tubuh kita gitu. Jangan sampai berkomunikasi dengan perasaan. Ini saya kasih tahu ya. Kadang-kadang perasaan kita itu menipu kita. Kayaknya udah cukup paham nih. Kita kan belum cek and recheck. Udah istirahat dulu. Misalnya sore-sore. Nantilah abis maghrib dilanjutin misalnya. Atau mungkin jam 8. Istirahat dulu nanti jam 10 malam dilanjutin. Padahal baru sedikit belajarnya. Jadi bukan begitu. Targetkan ketika duduk di meja belajar, jam 8 malam lah udah selesai ya, bagi muslim dan muslimah misalnya sudah selesai sholat isya, sudah selesai makan malam. Aku mau belajar dari jam 8 sampai jam berapa. Ya, kenali kebiasaan masing-masing, bicaralah dengan tubuh kita. Berhentilah ketika tubuh kita memberikan sinyal lelah. Ya, berhenti, jangan dipaksakan karena tidak ada guna. Jadi jangan
yang dituruti itu perasaan. Kadang perasaan kita itu agak-agak menipu, kok kayaknya udah paham, udah berisik, istirahat dulu gitu ya. Padahal kita masih punya energi untuk menyelesaikan belajar kita, masih banyak yang belum kita pelajari. Jadi sekali lagi kiat yang kelima, disiplin dalam belajar. Ya, jadi buatlah jadwal belajar mandiri itu ya. Jadi kalau disiplin itu saya ingin nasihatkan pada teman-teman ada dua. Jadwal belajar mandiri itu disiplin. Kita yang membuat, kita yang disiplin melaksanakannya. Yang kedua, jadwal diskusi kelompok. Berkelompoklah dengan teman-teman yang juga disiplin. Jangan yang tidak disiplin. Pasti teman-teman tahu lah ya dengan siapa teman-teman membentuk kelompok. Jadi saya ulangi, disiplin belajar mandiri, buat jadwal, kemudian disiplin belajar kelompok, buat jadwal. Jangan belajar sendiri aja, tetap harus berkelompok. Apalagi kalau misalnya yang S2 dan S3, saya sarankan juga undanglah profesor untuk membimbing teman-teman ya, apalagi yang S3 nih ya, calon doktor. Undanglah profesor yang sesuai di bidangnya masing-masing, yang dianggap dalam kelompok itu masih merasa harus dibimbing gitu di dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan ujian komprehensif seperti itu. Jadi kita akan lebih mantap ya. Mungkin kalau untuk S1 cukuplah dengan belajar kelompok dengan teman sebaya. Yang keenam, jangan lupa kalau udah belajar segala macam, kita tidak akan melaksanakan ujian komprehensif kalau kita sakit, gitu kan? Maka jagalah kesehatan, ya. Kesehatan apa? Ya kesehatan fisik, jaga makanan, kemudian kesehatan psikisnya, jangan stres, hindari orang-orang yang menjadi potensi, katakanlah misalnya sumber stres kita lah gitu ya. Untuk suksesnya pada saat teman-teman mau ujian kompre, nggak usah dulu ketemu orang-orang yang begitu. Kemudian lain-lain pasti tahu lah ya, kira-kira yang bikin sumber stres yang mengganggu konsentrasi belajar, hindari dulu ya. Kemudian cek makanan kita. Maaf ya, misalnya kalau kita udah makan sesuatu kemudian sakit kepala, nah itu kenali. Kita kalau makan ini terus sakit perut, nah itu juga ditunda dulu walaupun suka ya. Tetap jaga kesehatan dan stamina tubuh itu penting ya. Juga tentang jam tidur. Berapa jam tidur lamanya masing-masing individu berbeda-beda. Saya nggak bisa bilang, oh harus jam tidurnya sekian lama kalau tidur supaya bagus fisik kita sehat. Enggak. Itu tergantung teman-teman sekalian. Bicaralah, komunikasikanlah kebutuhan tidurmu dengan fisiknya masing-masing, dengan tubuh kita ya. Kapan kita harus tidur, kapan kita harus istirahat. Tidur dengan istirahat santai saja itu berbeda ya. Jadi teman-teman harus bedakan itu. Sekali lagi, yang kiat ke-6 itu adalah jaga kesehatan fisik maupun psikis. Yang ke-7, nah meskipun saya letakkan ini di belakang, ini last but not least ya. Jadi jangan lupa berdoa. Kapan berdoanya? Ya tadi di tahapan itu, mau belajar berdoa. Berdoanya sungguh-sungguh spesial ya. Selain doa-doa yang biasa kamu baca, spesial berdoa untuk sukses menyelenggarakan ujian komprehensif. Setiap mau belajar berdoa, pada proses pembelajaran ada yang lupa berdoa lagi, terus begitu sampai kita selesai. Doa khusus secara sungguh-sungguh untuk menyelenggarakan ujian komprehensif itu betul-betul harus dilaksanakan. Dan yang berikutnya itu kan doa mandiri ya. Yang berikutnya adalah mintalah doa kepada orang-orang yang di sekitar kita, yang ada di sekitar kita, yang memberikan dukungan. Misalnya kepada orang tua kita. Kemudian kalau teman-teman yang di kos gimana? Minta doa kepada ibu kos, bapak kos. Kan mereka menjadi orang tua kita selama kita tinggal di kosannya. Kemudian juga minta doa kepada dosen wali, dosen penasehat akademis, dosen pembimbing kita yang kemudian itu semuanya insya Allah akan memberikan dukungan ya kepada teman-teman sekalian. Seperti itu ya. Jadi
kalau kayak mau berjuang gimana sih? Kita kan minta doa kepada banyak orang gitu supaya perjuangan kita sukses gitu, lancar gitu. Jadi seperti itu yang saya lakukan. Jadi kalau saya lebih intensif itu minta doa kepada mama saya ya, almarhum tuh kalau saya mau ujian, setiap kali fase mau ujian saya telepon terus sampai pada saat mau masuk ruang ujian baru saya berhenti meminta doa. Tapi pada saat saya ujian, ibu saya bilang gini, mama nggak akan, kalau misalnya contoh ya, ujiannya jam 10 pagi misalnya, mama saya bilang, mama akan duduk di sajadah sampai ujianmu selesai. Seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman, ini adalah pengalaman saya di dalam mempersiapkan diri gitu untuk melakukan ujian komprehensif baik ketika S1, S2, S3. Sudah saya rangkumkan untuk teman-teman sekalian. Kalau teman-teman punya kiat-kiat yang lain silahkan dilaksanakan, tapi jangan lupa itu yang terakhir ya. Tadi yang saya letakkan di terakhir, tetapi sesungguhnya itu dimulai setiap kita akan melaksanakan step by step tadi, kiat 1 sampai ke 6 tadi ya. Sekali lagi jangan lupa berikhtiar yang sempurna, lalu berdoa dengan sungguh-sungguh. Insya Allah ujian komprehensifmu akan lancar dan sukses. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.